warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Bapak dan Ibu, saya libatkan untuk kegiatan sosialisasi mengenai pembelajaran di kami sebagai calon guru penggerak di modul 3.1 ini. Ada kegiatan pembelajaran mengenai pemimpin pembelajaran, dan kali ini saya akan membahas apa sih pemimpin pembelajaran, dan di dalamnya itu ada poin-poin apa saja. Dan sedikit yang akan saya bahas di sini mengenai pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Saya atau kami semua dewan guru di sini di kelas itu sebagai seorang pemimpin pembelajaran yang harus diikuti dengan aturan yang harus dituruti dengan anak-anak. Ketika kita menjadi seorang pemimpin, ada kalanya kita dihadapkan dengan suatu dilema. Apa itu dilemanya? Di sini ada beberapa dilema yang akan kita bahas dan sering sekali kita hadapi, terutama dengan anak-anak yang ada di kelas kita ataupun di lingkungan sekolah kita. Terutama kita menghadapi anak-anak atau menghadapi dilema itu seringkali kebanyakan itu di dalam kelas kita sendiri ya. Jadi pembahasannya di sini dan sebagai berikut. Jadi ada 4 kategori. Yang pertama, dilema etika dari individu lawan masyarakat. Dan kedua ada rasa keadilan lawan rasa kasihan. Ketiga ada kebenaran lawan kesetiaan. Terus yang keempat ada jangka pendek lawan jangka panjang. Kalau di kelas yang sering kita hadapi yaitu rasa, sebenarnya keempat ini masuk ya yang sering kita hadapi, tapi kebanyakan kita ada di poin kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Di sini sering kita hadapi saat kita kenaikan kelas. Misalkan saya guru kelas 1 harus mengimbangkan antara anak yang belum bisa baca calistung, antara anak yang sudah itu, antara usia, apakah mereka itu layak atau tidak untuk naik ke kelas berikutnya. Di sini kan ada rasa keadilannya. Misalkan anak itu sudah bisa baca tulis tapi usianya misalkan masih kurang di bawah. Ini yang sering saya rasakan. Dan selanjutnya secara lebih rinci dari keempat ini atau keempat paradigma ini, yang pertama sudah dibahas tadi, individu lawan masyarakat. Di sini keterangannya. Dalam paradigma ini ada pertentangan antara individu yang berdiri sendiri atau melawan sebuah kelompok yang lebih besar, di mana individu ini juga menjadi bagian atau bisa juga konflik antara keputusan pribadi melawan kepentingan orang lain. Kalau kasus kelas 1, misalkan dari tadi sudah dibahas mengenai anak yang belum bisa calistung, kan saya itu harus koordinasi dulu dengan kepala sekolah dan juga guru-guru yang lainnya. Apakah anak tersebut layak atau tidak untuk dinaikkan, apakah anak ini layak tidak untuk diluluskan. Antara saya dan warga masyarakat, antara kepala sekolah dan antara guru harus ada kerjasama. Kalau misalkan tidak ada kerjasama, misalkan saya harus naikkan saja, tidak ada koordinasi dengan kepala sekolah, tidak koordinasi dengan teman-teman, karena kan nantinya anak itu kalau ke kelas yang selanjutnya akan mendapat pembelajaran yang lebih berat lagi. Kalau misalkan mereka dipaksakan untuk naik tapi kemampuan mereka masih belum memadai, kasihan juga kan. Jadi ini lawan masyarakat di sini. Dan selanjutnya videonya tidak akan saya putar ya Pak ya. Lanjut keterangannya. Di dalam paradigma ini tidak selalu berarti satu orang. Ini juga dapat berarti kelompok kecil dalam hubungan dengan kelompok yang lebih besar. Seperti juga
kelompok dalam paradigma ini dapat berarti kelompok yang lebih besar lagi juga. Itu dapat berarti kelompok masyarakat atau sesungguhnya. Kami juga berarti kelompok sekolah, sebuah kelompok keluarga dan kelompok keluarga yang ada di lingkungan. Jadi permasalahan paradigma yang satu ini, jadi masalahnya bukan hanya di sekolah, tapi ada juga di lingkungan keluarga. Dan selanjutnya rasa keadilan, ada lawan rasa kasihan. Di sini keterangannya. Di dalam paradigma ini ada pilihan antara mengikuti aturan tertulis atau tidak mengikuti aturan sepenuhnya. Pilihan yang ada adalah memilih antara keadilan dan perlakuan yang sama bagi semua orang dan membuat pengecualian karena kemurahan hati dan kasih sayang. Maksudnya di sini rasa keadilan, rasa kasihan ini. Dan selanjutnya kebenaran lawan kesetiaan. Berarti ini kejujuran dan kesetiaan seringkali menjadi nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi dilema etika. Kadang kita perlu untuk membuat pilihan antara berlaku jujur dan berlaku setia, atau bertanggung jawab kepada orang lain. Apakah kita akan jujur menyampaikan informasi berdasarkan fakta, atau kita menjunjung nilai kesetiaan pada profesi, kelompok tertentu, atau komitmen yang telah dibuat sebelumnya. Dan selanjutnya, jangka pendek lawan jangka panjang. Nah, di antara paradigma tadi ada nilai-nilai atau prinsip yang mendasari pemikiran seseorang dalam mengambil suatu keputusan yang mengandung unsur dilema etika. Di antaranya, yang pertama melakukan dan demi kebaikan orang banyak. Yang kedua, menjunjung tinggi prinsip-prinsip atau nilai-nilai dalam diri kita sendiri. Ketiga, melakukan apa yang Anda harapkan atau orang lain dan lakukan kepada diri Anda. Dari nilai-nilai itu di sini ada prinsip yang membantu dan yang sering dihadapi, yang harus dihadapi. Di antaranya berpikir berbasis hasil akhir, dan kedua berpikir berbasis peraturan, dan ketiga berpikir berbasis rasa peduli. Ini adalah 3 prinsip yang tertera atau berhubungan dengan nilai-nilai yang tadi ya. Berdasarkan nilai atau 3 prinsip ini, kita akan memasuki ada 9 langkah keputusan yang harus kita pahami. Yang pertama itu mengawali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Di dalamnya itu langkah yang penting dalam pengujian keputusan atau alasan yang pertama yaitu mengharuskan kita untuk mengidentifikasi masalah yang perlu diperhatikan. Jadi untuk langkah-langkah pengambilan keputusan ini terdiri dari 9 poin ini. Yang pertama yaitu mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi. Kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi itu. Jadi antara saya, murid, dan juga stakeholder harus berkaitan